Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Malam hari ini kita ngambil dari satu buku Fiqhus Salaf fil Fitan, At-Tariqah Al-Ilmiyah Al-Amaliyah, Al-Manhaj As-Salafus Salih fi At-Ta'amul Ma'al Fitan. Malam hari ini kita akan mengambil dari buku, materi dari buku fikihnya para ulama-ulama salaf tentang persoalan-persoalan fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul fitan buyutal arabi. Dukhulul fitani buyutal arabi. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbati min Adam. Faqala u'dud sittan baina yaday sa'ah. Aku mendatangi, kata Auf bin Malik, ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Kemudian beliau berkata, faqala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Persiapkanlah karena akan ada 6 perkara sebelum terjadi hari kiamat itu. Atau u'dud sittan baina yaday sa'ah. Ada 6 perkara yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mauti. Kata Nabi. Matinya baginda Nabi atau meninggalnya baginda Nabi Muhammad atau wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda datangnya hari kiamat, atau lebih tepat disebut dengan tanda akhir zaman. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri disebut dengan akhirul anbiya karena memang tak ada nabi setelahnya menjadi akhir zaman, kata para ulama. Akhirnya nabi itu menjadi akhirnya zaman. Karena setiap ada zaman ada nabi dia. Kita mulai dari Nabi Adam, manusia pertama, peradaban pertama. Ada nabi dia, namanya Adam. Maka terus berjalan sampai pada masanya. Kata baginda Nabi, akhirul anbiya. Nabi adalah nabi terakhir, menjadi salah satu tanda bahwa akhirnya zaman. Kata Nabi mauti, dalam kitab Armageddon dikatakan meninggalnya Nabi atau wafatnya Nabi itu menjadi salah satu tanda kiamat kecil. atau tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat.
meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW atau wafatnya. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Ini dia. Yang kedua kata Nabi, fathu Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Ini tak bisa lepas dari ayat Al-Quran. Karena dalam Al-Quran penaklukan Baitul Maqdis ini akan terjadi dalam dua penaklukan yang besar. Yang pertama terjadi pada masa Umar bin Khattab, awalu iftitahi Baitul Maqdis. Umar bin Khattab manusia pertama pembuka jalan terhadap Baitul Maqdis. Itu Umar bin Khattab. Maka setelah itu dilanjutkan oleh selanjutnya siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, tapi pada yang kedua ini adalah pembebasan penaklukan Baitul Maqdis dalam skala besar. Yang oleh para ulama kata, inilah penaklukan yang pertama dalam sejarah Baitul Maqdis secara besar-besaran. Sehingga terjadi perang salib setelahnya itu. Ada perang salib. Nanti dampak daripada perbuatan tersebut. Baitul Maqdis. Kemudian kata para ulama di dalam Al-Quran kan ada dua kali. Dua kali kejadian besar itu yang terjadi terhadap Baitul Maqdis. Penaklukan pertama sudah dilakukan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Maka yang kedua akan datang panji-panji setelahnya untuk menaklukkan kota Baitul Maqdis itu, Yerusalem, Palestina, dalam skala hari ini yang sangat besar, bahkan lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Kalau kita lihat sejarah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, oleh sebagian kalangan termasuk dari kelompok Syiah ada yang mencaci maki daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka caci maki Salahuddin Al-Ayyubi karena mereka mengatakan bahwa Al-Ayyubi telah mengambil tempat tinggal kami. Termasuk kaum-kaum Yahudi yang mencaci maki. Yang kedua, kata para ulama, yang sekarang sedang berjalan persoalan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem hari ini. Apakah sekarang itu sudah fathu Baitul Maqdis? Belum. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Nanti pada ada hadis selanjutnya yang sangat populer untuk kita sampaikan. Sedang berjalan penaklukan kota Baitul Maqdis hari ini, Yerusalem hari ini, Palestina hari ini, Gaza hari ini. Kenapa kita katakan sedang terjadinya penaklukan? Karena hari ini kita melihat banyak sekali yang kita saksikan baik melalui media sosial, baik bersifat video maupun berita dari media cetak atau media online, kita temukan apa yang terjadi dengan kasus Baitul Maqdis hari ini. Mungkin sekarang mulai sedikit tak nampak atau mulai redup kasus Palestina, tapi ingat, uniknya di tengah perperangan Israel dengan Iran, yang kita lihat yang heboh sekarang itu persoalan Israel dengan Iran. Tapi lupa dengan Israel dengan Gaza itu. Coba bayangkan. Pintarnya dunia membuat satu skema di tengah persoalan Iran dengan Israel, Israel masih sempat menghancurkan Gaza. Baik, yang kedua Baitul Maqdis. Penaklukan kota Baitul Maqdis. Kata para ulama, kalau nanti Baitul Maqdis ini sudah ditaklukkan oleh panji-panji yang dijanjikan oleh Allah, maka akan terjadi perdamaian di tengah masyarakat-masyarakat yang berada di Palestina. Bahasa lainnya, Palestina sejahtera dan merdeka. Tapi kata Nabi, Madinatul Munawwarah akan menjadi tempat kehancuran. Palestina berjaya, sejahtera, Madinah yang dihancurkan. Madinah yang dihancurkan. Dan ini saling bersambut nanti. Gayung bersambut. Selesai Palestina sejahtera, maka Madinah yang hancur. Dalam hadisnya begitu. Yang ketiga,
Yang pertama meninggalnya atau wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Fathu Baitul Maqdis. Yang ketiga, thumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam. Akan datang kepada kalian wabah, yang wabah itu akan mengambil atau membunuh binatang-binatang ternak kalian. Dulu sudah pernah terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab, sudah pernah terjadi, dan beberapa periode sudah pernah terjadi wabah-wabah seperti ini. Bahkan sempat dikatakan dalam hadis yang lain tentang ta'un. Bahkan kita pernah mengalami wabah yang sangat cukup menyakitkan, terlepas dari atau dibalik daripada skenario yang dibuat dan lain sebagainya, terlepas daripada itu semua, tapi kita pernah merasakan ketakutan dan kegentingan yang dibuat, atau meskipun bukan dibuat atau wabah benaran, terserah orang mau bilang apa, tapi kita nampak 2 tahun lebih wabah itu menyerang negara Republik Indonesia secara khusus, umumnya seluruh negara. Namanya COVID-19. Hati-hati, siapa tahu setelah ini akan datang pula wabah yang lain kan. Nah, ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi wabah-wabah yang lain. Itu mutan, wabah selanjutnya. Nah, akan mengambil ghanam, akan mengambil binatang-binatang ternak kalian, membunuh binatang-binatang ternak, seperti penyakit flu burung yang bisa membunuh hewan-hewan ternak. Kemudian kata Nabi, "Tsumma istafadatul mali hatta yu'ti ar-rajul 100 dinar fayadhillu sakhitan." Akan terjadi fitnah al-amwal, harta melimpah di tengah manusia. Orang-orang bersedekah, semua bersedekah. Akan banyak fitnah ini akan datang kepada mereka. Semua memiliki kekayaan yang melimpah, sulit mencari manusia yang miskin. Ini akan datang pada masanya. Sehingga ketika itu fitnah harta ini menjadi satu hal. Di dalam hadis yang lain dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Ka'ab bin Iyad, inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat ini punya fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Yang akan terjadi fitnah pada umatku, kata baginda Nabi, adalah fitnah harta. Nah, sekarang kan nampak tuh fitnah hartanya, Pak. Ini tak perlu kita jabarkan, sebenarnya sudah tahu semua. Orang berkelahi karena duit, orang berkelahi karena kekuasaan, orang berkelahi karena jabatan, orang saling bunuh-bunuhan karena duit, dan lain sebagainya. Karena duit 2.000 bisa saling bunuh. Persoalan, ya karena memang duit penting. Manusia hari ini berpikir tentang itu. Bahkan kata Nabi, Tuhan mereka, agama mereka, wadinuhum dananiruhum. Kata Nabi, kelak yang menjadi agama mereka itu bukan Islam. Mereka tak merujuk pada nilai-nilai agama Islam, tapi agama mereka adalah harta, dinar, dirham. Bahkan kata Nabi, kemuliaan syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka terletak pada harta benda mereka, harta yang mereka miliki. Semakin kaya mereka, semakin mulia manusia. Semakin miskin dia, semakin terhina dia. Nah, hari ini kita temukan, Pak, manusia-manusia tak berduit sangat terhina hari ini, Pak. Tolak ukur manusia hari ini kekuasaan, tolak ukur manusia hari ini adalah harta benda. Kata Nabi, wa fitnati ummati, wa inna fitnata ummati al-amwal. Sesungguhnya fitnah umatku, kata Nabi, adalah harta. Nah, coba bayangkan, nanti terjadi pertikaian antara si A dan si B, harta warisan. Itu paling banyak kalau Bapak Ibu pengen tengok orang betul-betul berkelahi karena harta, tengoklah persoalan warisan. Ada bapak-bapak nelpon saya, sampai sekarang kayaknya tak tahu tak ada selesai atau belum itu. Kami Ustaz, alhamdulillah, ada adik kami ini tak ditegurnya kami sampai hari ini. Sudah 7 tahun Ustaz, kami tak ditegurnya. Ternyata persoalan harta warisan. Nah, coba bayangkan. Itu adik-beradik kandung itu. Itu tak seberapa. Ada ibu yang dimasukkan ke dalam penjara oleh anak hanya karena harta warisan. Coba ya. Jadi jangan salah, Pak. Maka memang iman ini menjadi tolak ukur penting bagi manusia. Buktinya
orang tua kandung, ibu kandung yang melahirkan bisa dipenjara dan digugat di pengadilan hanya karena harta warisan. Terlepas salah dan betul ibu ini, terlepas salah dan betul. Kalau ibu kandung yang kita persoalkan sampai ke titik seperti itu, beradabkah dia sebagai seorang anak? Itu pertanyaan besar. Tapi Pak Ustaz, kalau tidak kami beri pelajaran, seharusnya tidak begitu memberikan pelajaran. Justru itu menampakkan betapa bobroknya akhlak kita, betapa tidak baiknya iman kita. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Fitnah. Orang berkelahi karena harta banyak Pak. Kita ambil para penjual pesaing. Samping jualan, di samping ini jualan jeruk, di sampingnya juga jualan jeruk. Ini kalau tidak punya iman dua-duanya, ini bisa saling menghabisi kiri dan kanan ini Pak. Jangan kau beli di tempat dia jeruknya busuk-busuk gitu. Coba karena hanya pendapatan Pak, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Orang rela tuh Pak bertikam-tikaman hanya karena persoalan duit. Ini terjadi Pak, kasus Pak. Di salah satu tempat seorang perempuan mengambil alih tempat parkiran karena sudah terjadi perubahan struktur pengambilan alih atau yang berkuasa terhadap lahan parkir tersebut. Besoknya perempuan itu dicekik sama orang yang penjaga sebelumnya. Coba bayangkan, hampir mau mati perempuannya, masuk rumah sakit langsung. Padahal mereka berdua masih ada hubungan famili. Nah, coba bayangkan, hanya karena persoalan parkir. Tapi bukan parkirnya yang menjadi masalah, imannya yang tak ada Pak. Kalau ada iman tak mungkin dia buat. Hinakah manusia tanpa uang? Kalau dia punya iman, Allah tidak akan menghinakan dia. Sekaya apapun manusia, kalau dia tidak beriman, Allah hinakan. Sekaya apapun dia. Ini fitnah. Maka kata Nabi, fitnatul mal. Baik. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Fitnah itu akan masuk ke rumah orang-orang Arab. Nah, ini akan kita jabarkan sedikit. Kita rujuk kepada hadis yang lain. Kata Nabi, ada 5 hal sebelum datangnya hari kiamat. Yusaku an la taquma as-saa'ah hatta, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 5 perkara. Satu di antara 5 tersebut, nomor ketiga, zaharat al-fitan. Sampai muncul fitnah-fitnah. Sekarang kita gambarkan. Apa fitnah tersebut? Banyak Pak. Fitnah-fitnah tersebut banyak. Fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah kemudian anak, fitnah istri, fitnah suami, fitnah tetangga, dan fitnah-fitnah yang lain. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya. Hatta fitnatun dakhala ala baitil arabi. Fitnah itu akan masuk ke rumah orang-orang Arab. Kita lihat sekarang. Yang pertama fitnah yang masuk, yang kita sebut adalah fitnah musik. Dulu di rumah orang Arab itu, terkhusus orang-orang Arab, mereka sangat senang mendengarkan yang namanya mengaji, baca Al-Quran. Sekarang mulai masuk sedikit-sedikit. Gaya berpikir sekuler dan liberal itu masuk sedikit-sedikit. Lebih banyak mendengarkan musik ketimbang Al-Quran. Ini terjadi di Andalusia. Baca sejarah lengkapnya Andalusia. Ada seorang pemuda namanya Ziryab, pemain musik, ahli seni musik, yang masuk ke dalam daulah atau dinasti Andalusia, yang mampu merombak semua dinasti, mampu merombak sirkulasi yang terjadi di Andalusia. Yang tadinya senang mendengarkan Al-Quran, datang musik, Al-Quran dilupakan, musik disanjung-sanjung. Sekarang saya tanya, kejadian itu sama tidak di tempat kita sekarang? Nah, ini Bapak Ibu yang bisa jawab. Di rumah Bapak Ibu lebih sering mana yang Bapak Ibu putar? Musikkah atau ngajikah atau Al-Qur'ankah? Kalau Al-Qur'an yang Bapak Ibu sering putar daripada musik, itu betapa senangnya hati. Orang-orang seperti ini orang-orang beruntung.
Tapi yang kita khawatirkan adalah di rumah kita lebih senang kita dengarkan musik daripada yang lain. Tapi kalau selawat bagaimana Pak Ustaz? Tergantung frekuensi. Tergantung pembagiannya, mana yang lebih banyak, Al-Quran atau selawat. Kan begitu. Tapi selawat kan bagus juga Pak. Bagus, selawat itu bagus. Tapi sebagus-bagusnya selawat lebih bagus baca Quran. Lebih bagus qiraatul Quran. Enak Pak Ustaz, dia ada musiknya, itu masalahnya. Karena Al-Quran tanpa musik orang tak terlena dengan itu. Itu karena iman kurang tadi. Orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal itu, ketika dibacakan ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka kalau dengar Al-Quran. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bergetar? Mendengarkan ayat Al-Quran atau mendengarkan tari poco-poco gitu kan? Atau mana yang paling kita senang? Yang paling membuat hati kita bergetar? Apakah selawat atau baca Quran? Tapi kami kalau dengar Quran, Ustaz, kami tergantung para pembacanya, Ustaz. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais kami senang, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdurrahman As-Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Senang orang kan? Ini dia. Tapi kami tak senang kalau yang baca itu yang lain, Ustaz. Ada orang yang baca cuma lurus saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak senang kami, Ustaz. Ini bukan persoalan irama. Nabi juga bilang dalam hadisnya, laisa minna man lam yataghadna fi qiraatil Quran. Bukan dari golongan kami siapa yang mengerti membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid tapi dia tak pakai, kata Nabi. Bukan dari golongan kami siapa yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bagus, dengan irama yang baik tapi dia tak gunakan, kata Nabi. Laisa minna, kata Nabi. Hadisnya sahih. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, silahkan dipakai. Nah, nanti fitnah ini muncul. Musik menjadi fitnah di tengah umat manusia hari ini. Dan itu terbukti. Hari ini sudah terbukti. Bahkan uniknya di dalam urusan keagamaan itu musik tidak pernah lepas. Dalam urusan keagamaan, bahkan dalam urus keagamaan musik tidak lepas. Adanya selawat dalam kajian, adanya orang-orang menyanyi dalam kajian, terserah, terlepas. Karena kita sekarang ini melihat prioritas. Apa yang saya katakan dengan prioritas? Mana yang kita prioritaskan dalam kajian itu? Mendengarkan pengajian atau mendengarkan selawatan? Mendengarkan kajian atau mendengarkan musiknya? Itu yang menjadi prioritas kita. Tapi mengapa harus kajian itu diimbangi dengan musik gitu? Oh, ini adalah dakwah zaman modern. Mudah-mudahan niat karena Allah berdakwah. Tapi yang kita khawatirkan dari sekian banyak yang datang, mereka datang bukan untuk pengajian, tapi mungkin mereka datang hanya untuk melihat fans mereka yang datang. Itu yang kita takutkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berapa banyak fans yang datang? Misal dia fans pada Roma Irama. Dalam kajian didatangkan Bang Roma. Orang sebenarnya mau dengar kajian atau mendengarkan Roma. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga mohon maaf, kita bukan mendengarkan kajian, tapi justru kita ngefans sama orang yang didatangi. Ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan, yang sekarang ternyata ketakutan itu terjadi. Nabi mengkhawatirkan keadaan tersebut. Itu yang pertama. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, orang-orang Arab hari ini senang hiburan, Pak. Dan senang mereka dengan musik. Senang mereka datang ke tempat-tempat yang ada musiknya. Bahkan banyak tempat-tempat di negara-negara Arab sekarang ini sudah didirikan yang namanya tempat konser. Sudah ada tempat untuk karaoke. Sudah ada tempat untuk nonton bioskop. Coba bayangkan. Dan itu sudah dibuat. Artinya fitnah ini mulai nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah pakaian terhadap keluarga. Bahkan orang-orang Arab pun terkadang, ya memang tidak semua, tapi kita mengecam perbuatan-perbuatan orang-orang Arab yang mengerti agama, yang mereka ngerti betul tentang sejarah.
dan agama, nilai-nilai agama, tapi justru di dalam rumah mereka keluar daripada nilai-nilai agama. Orang-orang yang keluar tidak lagi menggunakan pakaian tertutup, tapi mereka sudah berani membuka. Mereka tak pakai kerudung, meskipun tertutup tapi tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Mereka sudah bisa bercampur dan berbaur dengan laki-laki dan perempuan dengan alasan hak asasi manusia, human right, yang harus dijunjung tinggi. Artinya apa? Sekulerisme, liberalisme, gaya berpikir yang liberal, yang sekuler sudah tertanam dalam diri-diri mereka. Sehingga mereka akan katakan agama harus diselingi dengan hiburan. Sampai di sini paham Pak ya? Agama harus diselingi dengan hiburan. Kalau cuma diselingi berarti proporsinya sedikit. Lebih banyak agama ketimbang hiburannya. Tapi sekarang terbalik, bukan menyelingi. Al-Quran tuh yang menjadi selingan sekarang. Jadi porsinya Al-Quran sedikit, porsinya hiburan lebih banyak. Itu yang terjadi. Maka hati-hati betul kita Bapak Ibu. Baik, itu yang kelima. Tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar. Faya'dziruna faya'tunakum tahta 80 ghayatan. Tahta kulla ghayatin 12,000. Tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar. Ini perlu penjelasan lebih. Tapi kita lihat kalimat hudnatun. Apa kata Nabi di sini? Makna hudnatun itu genjatan senjata. Akan terjadi genjatan senjata. Pengkhianat itu memang ada karakter ya. Itu karakter pengkhianat itu memang sudah karakternya Israel itu dari dulu gitu. Kemudian genjatan senjata dengan Iran. Sekarang perang lagi. Mesti dah paham. Sampai hari ini kami sudah paham dan tak akan percaya dengan genjatan senjata yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Mereka pengkhianat gitu. Selalu mengkhianati genjatan senjata. Bahkan dengan Palestina pada masanya, sebelum Ramadan terjadi genjatan senjata. Awal Ramadan mereka serang. Coba bayangkan. Jadi pengkhianatan Bani Israel itu selalu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita lihat satu-satu. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis tersebut, ada 6 sitan kata Nabi, 6 yang menjadi persoalan sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama meninggalnya wafatnya baginda Nabi. Pertanyaan pertama, mengapa Nabi katakan wafatnya Nabi menjadi tanda datangnya hari kiamat? Satu, setelah wafatnya Nabi, perpecahan itu mulai tampak semua. Bibitnya mulai tampak dan terang kapan? Ketika pasca wafatnya Utsman bin Affan. Semua perpecahan itu muncul. Sampai nanti datang atau turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang menyatukan umat manusia nanti. Imam Mahdi turun menyatukan dan memberikan keadilan kepada manusia semua di muka bumi ini. Tapi tak lama, cuma 7-8 tahun. Setelahnya kembali masa dia lagi. Sampai turun Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pasca wafat baginda Nabi Muhammad SAW, di tempat nabi palsu bergejolak. Setidaknya ada 3 nabi palsu. Yang pertama Musailamah al-Kadzab, yang mengaku jadi nabi, yang mengaku dapat wahyu karena kehebatannya dalam bersyair dengan bahasa Arab. Yang kedua Tulaiha mengaku menjadi nabi pasca perperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dengan Musailamah al-Kadzab beserta istrinya. Yang ketiga, istri daripada Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab ini mengaku nabi, menikah dengan seorang wanita yang juga ngaku nabi. Coba bayangkan. Itu nabi baru wafat, itu belum lama nabi wafat, coba bayangkan. Bahkan satu masa dengan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Umar bin Khattab,
Kata Abu Bakar, kita perangi. Gimana caranya? Harus perangi. Diperangi sama Abu Bakar. Kalah Musailamah Al-Kadzab. Kemudian istri Musailamah Al-Kadzab masuk kembali ke dalam Islam atau tobat, bertobat deh. Kembali menjadi muslimah yang baik. Yang kedua Tulaiha. Tulaiha mengaku jadi nabi pasca perperangan Abu Bakar dengan Musailamah Al-Kadzab. Tulaiha ngaku nabi. Diperangi lagi sama Abu Bakar. Waktu itu yang diperintahkan adalah Khalid bin Walid. Lari tunggang langgang deh, Pak. Tulaiha nih. Setelah lari, balik lagi, diperangi lagi. Sampai pada akhir yang ketiga dia bertobat. Tulaiha ini tobat. Nabi palsu. Nah setelah dia tobat, perang selanjutnya dilakukan oleh Abu Bakar. Orang-orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib. Diperangi semua Abu Bakar. Artinya dalam sejarah pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, semua mulai terpecah. Hanya saja kondisi perpecahan ketika itu mampu diatasi oleh dua khalifah sekaligus, Abu Bakr Siddiq dan Umar bin Khattab. Masih dapat kesepakatan semua para kaum muhajirin dan ansar yang mewakili semua umat muslim di dunia yang masuk Islam pada saat itu, mewakili kesepakatan mereka terhadap pengangkatan Abu Bakr Siddiq. Tidak ada pertikaian yang lebih. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab naik menjadi seorang khalifah, bukan tidak ada yang mau memecah belah umat, bukan tidak ada. Ada, cuman tak sanggup. Jumlah tak besar, kekuatan kecil, nyali ciut. Itu pada masanya. Sehingga Umar bin Khattab tidak berlawanan dengan sesama muslim. Sehingga ekspansi Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis pada saat itu selesai dengan cara yang baik. Ini yang dilakukan. Ternyata mulai nampak goyang kepemimpinan Islam itu pada masa kepemimpinan Utsman ibn Affan. Wafat baginda Nabi, turun pada masa sahabat. Disinilah Khalifah Utsman ibn Affan, 6 tahun kepemimpinan pertama disayang, 6 tahun terakhir menjadi cikal bakal fitnah yang tumbuh di kalangan umat muslim. Tuduhan demi tuduhan terdapat dibahas dalam kitab ini. Wafatnya Utsman ibn Affan menjadi tuduhan terbesar, Pak, yang mereka berikan kepada Utsman ibn Affan. Muncul kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Utsman ibn Affan karena kasus nepotisme menurut mereka yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Ini tentang wafatnya Nabi. Sehingga ketika Nabi wafat, diprediksi oleh para ulama dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, terjadi perpecahan yang besar. Umat muslim berkelahi dengan muslim, umat muslim berkelahi dengan sesama muslim sampai berabad-abad, sampai 4 periode. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Andalusia, Utsmaniyah, keempat-empatnya, Pak. Runtuhnya keempat-empat kerajaan Islam ini masih banyak disebabkan karena urusan internal, bukan eksternal saja. Internal berarti siapa? Umat muslim itu sendiri. Pertanyaannya, apa asbab yang paling besar? Asbab yang paling besar adalah masuknya paham sekuler, cinta terhadap dunia, cinta akan kekuasaan, cinta akan harta, dan ada yang paling parah, fitnah yang besar, fitnah wanita yang masuk dalam itu sekali, merusak tatanan semua. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu jangan tersinggung kalau fitnah perempuan ini berbahaya. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya, apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata Nabi, Masya Allah, ini kata Nabi. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqun nara wattaqun nisa fa inna fitnata bani Israel kana fin nisa. Nabi bilang, hati-hati dengan api neraka, takutlah dengan api neraka, dan takutlah kalian dengan fitnah perempuan.
Fitnah wanita. Kenapa begitu? Karena ternyata fitnah wanita ini itulah fitnah yang paling besar. Kata Nabi, adarru 'ala rijali minan nisa. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi fitnah itu terhadap laki-laki adalah perempuan. Coba bayangkan. Mungkin banyak harta masih bisa bertahan, Pak. Mungkin banyak memiliki kekuasaan masih bisa. Ketika ditawarkan jabatan masih bisa dia mungkin menolak. Ketika ditawarkan uang haram masih bisa dia tolak. 1 miliar, 2 miliar masih bisa ditolak. Tapi kalau sudah rayuan wanita, apalagi wanita itu mohon maaf agak sedikit seksi, goyang Pak, atuk-atuk pun ikut goyang. Kakek-kakek pun bisa ikut goyang. Nah, coba bayangkan. Apa fitnah perempuan tersebut? Banyak. Fitnah pakaiannya, fitnah ucapannya, fitnah tipu dayanya. Iblis itu paling senang menghasut perempuan. Jadi iblis itu paling senang berubah wujud menjadi perempuan, menjadi tukang fitnah, tukang hasut. Nah, tapi bukan perempuan ya, perempuan yang beriman, yang solehah, insya Allah tidak. Nah, ini poin penting Pak. Sehingga fitnah ini menjadi besar, sangat besar. Kata Nabi wa adur. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, ma taraktu ba'di fitnatun akhwafa 'ala rijali minan nisa. Yang aku khawatirkan bukan persoalan rijal, laki-laki, tapi perempuan. Justru yang aku khawatirkan perempuan, kata Nabi. Kenapa? Karena fitnahnya lebih besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya Bapak Ibu, jaga. Anak laki-laki dan anak perempuannya jaga. Dijaga. Sulit Pak, sulit. Ini fitnah perempuan akhir zaman ini berat. Perempuan banyak yang berpakaian tapi telanjang. Banyak perempuan yang suka merebut suami orang. Banyak perempuan, mohon maaf, ya ini sebenarnya timbal balik ya, bukan hanya laki perempuannya, tapi konteks kita sekarang adalah fitnahnya perempuan. Dan itu banyak. Pakaiannya, perempuan nuntut karir, jadi wanita karir. Kalau tidak mau, kalau abang tidak setuju saya jadi wanita karir, ceraikan saya. Nah, coba bayangkan. Ada perempuan nuntut minta diceraikan hanya karena ingin bekerja. Kata suaminya, jangan kau kerja lagi. Aku cukup, aku sanggup membiayai hidupmu. Apa jawabannya? Kalau abang larang aku kerja, udah ceraikan aku saja. Kelak di akhir zaman banyak perempuan akan nuntut menggugat cerai suaminya, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita takutkan, Pak. Dan fitnah-fitnah seperti ini banyak, Pak. Hasutan rayuan perempuan ini sangat mematikan. Hati-hati. Baik. Nah, ini kembali kepada fitnah yang tadi. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu meninggalnya atau wafatnya Nabi, kita lihat perpecahan itu semua terjadi. Perang Muslim dengan Muslim, perang Muslim dengan yang lain terjadi Pak setelah baginda Nabi wafat. Sampai hari ini umat Muslim dengan Muslim masih saling serang menyerangi. Coba bayangkan, saling serang. Yang satu sono menyerang yang sono. Padahal masjidnya sama, tempat duduknya aja yang beda. Aku tidak maulah di pojok itu. Pojok itu pengikut mazhabnya NU itu. Aku sini aja lah, di sini agak sama dengan Muhammadiyah sedikit gitu. Aku yang belakang aja lah gitu. Biar sama pula dengan Persis gitu. Ndaklah aku paling tengah aja lah biar sama dengan Salafi gitu deh. Coba bayangkan. Jadi kenapa kita nih tak mau bersatu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hei umat muslim, saatnya kita bersatu, bukan berpecah belah lagi. Berhenti saling mencaci dan memaki, berhenti. Saatnya kita sekarang untuk saling bergandeng tangan. Mazhab itu ada 4. Coba buka hati itu sesekali. Buka hati itu. Buka hati dengan iman sesekali. Buka hati dengan ilmu. Buka hati dengan iman sesekali. Tidak banyak Pak, sesekali saja. Maka akan terang mata kita nih melihat. Oh ada rujukannya. Oh ada dasarnya, selesai Pak. Tidak perlu kita heboh sebenarnya kan. Cuman yang menjadi masalah, mohon maaf, ego dan gengsi masing-masing.
Itu yang menjadi masalah. Nah, ini perpecahan setelah Nabi muncul, Pak. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita jelaskan sebagian tentang Fathu Baitul Maqdis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam aliran para hadis dalam beberapa alur hadis baginda Nabi Muhammad SAW terkait tentang Baitul Maqdis ini, itu perperangan Baitul Maqdis kelak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terjadi dalam merebutkan atau perebutan Baitul Maqdis ini akan dibarengi dengan perang-perang yang besar, termasuk salah satunya Perang Dunia Ketiga. Ini prediksi. Ini persoalan sebenarnya sederhana. Baitul Maqdis, Palestina, sebagai salah satu sarana pemuka dan pembuka untuk Perang Dunia Ketiga. Sekarang kita bisa lihat yang akan berperang itu siapa-siapa saja. Amerika dengan Israel. Di belakangnya ada Inggris, ada Perancis, ada Jerman. Yang sebelah sini Iran, ada pendukungnya, Pak. Ada Cina, ada Rusia. Yang kita belum nampak keberpihakan Indonesia. Di mana? Negara-negara yang lain bisa kelihatan, Pak. Donald Trump sudah keliling tuh, Pak. Donald Trump sudah keliling. Keliling ke sana ke sini. Keliling ke Mesir, keliling ke Dubai, keliling ke Qatar, ke Dubai, kemudian Oman, Bahrain, kemudian ke Saudi Arabia, ke Mesir. Sudah masuk dia, Donald Trump. Wallahu alam. Apa lobbynya kita tidak tahu secara eksplisit, tapi bisa kita tebak. Kalau untuk tebak-tebakan mungkin kita mampu melihat jalur propaganda politik yang dilakukan oleh Donald Trump. Artinya memecah belah umat muslim. Coba bayangkan, kita akan dipecah, Pak, antara kita milih siapa dengan siapa. Dan ini sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Baitul Maqdis, Palestina, pembuka dan pemicu Perang Dunia Ketiga. Tapi sebenarnya karena itukah mereka berperang? Tidak. Bukan. Karena Timur Tengah satu tempat yang sangat strategis untuk saling rebut-rebutan dari sumber daya alam yang mereka miliki. Antara lain adalah minyak. Minyak akan menyebabkan negara tersebut berkuasa. Maka Iran berani atas Amerika karena dia punya minyak yang banyak. Kenapa Saudi Arabia, kenapa Bahrain, kenapa Kuwait, Dubai tidak seberani seperti Iran? Ini poin penting untuk dipelajari untuk kita semua. Tanda tanya, kapan waktu Bapak Ibu tengok saja sendiri alur politiknya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu itu yang kedua. Jadi Baitul Maqdis ini penaklukan pertama sudah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam sejarah sudah kita dapat. Sekarang tinggal yang kedua. Maka kalau yang kedua ini sudah terjadi, maka kata para ulama akan terjadi kesejahteraan terhadap Baitul Maqdis, Palestina. Kalau sudah sejahtera Palestina, maka di situ akan terjadi kehancuran di Madinah. Maka tinggal tunggu tanggal mainnya, akan muncul gejolak-gejolak yang lain sampailah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan datanglah hari kiamat. Dan itu masafanya tidak terlalu panjang kata para ulama. Mungkin diprediksi sekitar 100 sampai 200 tahun paling panjang. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan generasi kita untuk lebih kuat ke depan? Itu yang kita takutkan. Maka fitnah-fitnah seperti ini Bapak Ibu disampaikan oleh para ulama agar manusia mau mengambil ibrah dan mempersiapkan diri agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang yang terjadi pada saat ini. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa memiliki generasi-generasi yang saleh dan solihah, yang bertahan dalam hantaman fitnah, yang kuat dalam hantaman cobaan. Karena kelak cobaan dan fitnah ini akan saling gayung bersambut pada masanya, dan kita akan melihat bagaimana kekuatan generasi kita setelah kita dalam menghadapi fitnah-fitnah ini, terutama dalam persoalan fitnah dunia. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pedoman bagi kita, rujukan bagi kita, agar kita tetap bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga anak istri kita, agar tetap menjadi orang-orang yang beriman sampai datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.